Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai semangat keilmuan. Adapun KD-nya ya ini KD 3.7, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan ilmu kepada sesama. Lalu KD 4.7, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajarannya ialah setelah pembelajaran daring ini diharapkan siswa dapat menganalisis semangat menuntut ilmu, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait, lalu memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Dan terakhir adalah meyakini sikap semangat menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilmu yang merupakan masdar atau kata sifat dari kata alima ya'lamu ilman yang artinya adalah mengetahui. Sedangkan istilah ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ini juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Nah, selanjutnya menuntut ilmu adalah upaya secara sungguh-sungguh untuk mencari sampai dapat terhadap segala bentuk ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Semangat menuntut ilmu. Umat Islam wajib menuntut ilmu untuk melakukan setiap sesuatu. Ada yang tahu hadisnya? Siapa yang tahu hadisnya terkait kewajiban menuntut ilmu? Coba silahkan. Coba Muhammad Aril Fahriza. Baik Pak, menuntut ilmu yaitu dari Ibnu Majah yang berarti menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam Pak. Arabnya tahu gak? Hadis itu kan artinya tidak tahu. Nah, hadisnya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, itu adalah hadis tentang wajib menuntut ilmu. Nah, jadi umat Islam itu wajib untuk menuntut ilmu untuk melakukan setiap sesuatu. Terhadap kewajiban sholat, berarti umat Islam wajib mengetahui ilmu mengenai sholat. Lalu dengan kewajiban terhadap puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Berarti umat Islam wajib untuk mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukannya memiliki dasar ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Coba dibacakan. Siapa yang mau membaca surat At-Taubah ayat 122? Coba dibaca ini siapa ya? Siti Fatonah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minun yaghfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa yunziru qaumahum idza waja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul adzim. Artinya apa? Artinya, dan tidak orang itu semuanya pergi medan perang. Mengapa sebagian golongan antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi Quran surah At-Taubah ayat 122. Nah, ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa sebagai orang beriman,
Tidak boleh sikap semangat, tenaga, dan pikiran untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu. Akan tetapi harus digunakan untuk semangat menuntut ilmu, terutama pengetahuan agama, yang pada dasarnya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ilmu merupakan penuntun manusia dalam memahami ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah. Nah, selanjutnya Imam Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan, pernah kudengar syair yang konon merupakan gubahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa syairnya? Nah, ini. Adakah yang sudah tahu syair ini? Nah, coba kita lafalkan bareng-bareng setelah ini ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika ammajmu'iha bibayani zakain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Sudah ada yang pernah mendengar? Ya, Pak. Sudah. Coba kita bareng-bareng ya. Yang belum hafal bisa dibuka modulnya halaman 35. Ya, dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah saya ya, nanti satu baris. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Yuk. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ya. Saumbika ammajmu'iha bibayani. Yo. Saumbika an majmu'iha bibayani. Ya, bagus. Zakain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin. Ayo. Zakain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin. Nah, wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Wa irsyad ustadin wa tuli zamanin. Ya, bagus sekali. Nah, kita lanjut ya. Artinya, alala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Saumbika amajmu'iha bibayanin, yang akan kujelaskan semua kepadamu secara ringkas. Zakain, wahirsin, wastibarin, wabulkotin, yaitu kecerdasan, minat yang besar, kesabaran, dan bekal yang cukup. Lalu wa irsyadu ustadin, petunjuk guru, watuli zamanin, dan waktu yang lama. Itu syair yang konon merupakan gubahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semangat mengamalkan ilmu. Setelah ilmu diperoleh, ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu seperti ini adalah ilmu syariat Islam. Nah, umat Islam yang mempelajari ilmu syariat Islam tanpa diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tumbuh subur, akan tetapi tidak berbuah. Coba saya tunjuk La'ali Naswariyadi. Apa maksud dari pohon yang tumbuh subur akan tetapi tidak berbuah? Tidak ada hasilnya, Pak. Apa? Ilmunya tidak ada hasilnya, Pak. Tidak akan. Ya. Berarti tidak apa? Tidak manfaat ya. Berarti ilmu itu tidak manfaat, tidak memberikan manfaat kepada sesama manusia sehingga menjadi sia-sia. Jadi ketika kita sudah belajar terkait ilmu, sebisa mungkin untuk diamalkan agar ilmu tersebut bermanfaat. Bisa dipahami ya. Semangat mengajarkan ilmu kepada sesama. Di samping ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu juga harus diajarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain menjadikan ilmu tersebut bermanfaat, sehingga ilmu tersebut dapat mendatangkan berbagai keberkahan, seperti halnya memberikan pahala kepada yang mengajar,
lalu memberikan penerang kepada yang mencari ilmu. Dan ilmu akan terus bertambah. Dari hadis Rasulullah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah," rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sampaikanlah ilmu walaupun itu sedikit. Jadi kita telah mengamalkan, telah mengajarkan ilmu kepada sesama. Nah, untuk selanjutnya terkait tokoh teladan dalam menuntut ilmu bisa dipelajari ya di luar jam pelajaran. Bisa dibaca pada modul pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Setelah umat Islam menuntut ilmu agama Islam secara mendalam, maka dengan ilmu tersebut harus dipergunakan untuk membela agama Islam. Bentuk pembelaan tersebut adalah dengan mendakwahkan Islam yang didasarkan pada ilmu. Bahkan, nasib agama Islam di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh keberadaan umat Islam itu sendiri. Mengapa? Karena semakin banyak umat Islam yang belajar dan memiliki ilmu agama Islam secara sempurna, kemudian mendakwahkan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka keberadaan agama Islam akan selamat dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Namun sebaliknya, jika umat Islam tidak tertarik lagi mempelajari Islam sehingga menjadi awam akan agama, maka Islam akan menjadi asing dan tergerus oleh perkembangan zaman. Karena itu umat Islam wajib untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang gemar mempelajari ajaran Islam sehingga menjadi generasi penerus yang mampu membela agama Islam dengan cara mendakwahkan ajaran Islam sepanjang zaman. Baik, ini pembelajaran kita mengenai semangat keilmuan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, jika tidak ada, sekarang coba dibuka Microsoft Teams-nya pada bagian post. Ini akan saya post. Setelah ini kita akan bermain kuis. Nah, itu semuanya silahkan dibuka link tersebut berat postingan kelas. Sudah, jika sudah saya beritahukan peraturannya. Peraturannya hanya 2. Yang pertama, tolong untuk mengisi identitas dengan nama lengkap. Nah, menggunakan akunnya masing-masing. Jadi, setelah masuk dari link ini, silahkan bisa masuk menggunakan akunnya masing-masing dan dinamai dengan nama lengkap. Lalu yang kedua, hanya diperbolehkan mengerjakan 1 kali saja. Karena nanti akan terlihat pada reportnya yang mengerjakan lebih dari 1 kali. Bisa dipahami? Hanya itu peraturannya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Ya, ada semua ya. Oke, kita mulai. Silahkan siap-siap. 1, 2, 3. Nah, yuk. Silakan dikerjakan. Sudah semuakah? Sudah, Pak. Pak. Kita lihat ya. Nanti yang nilainya masih kurang coba dipelajari lagi. Nah, selamat buat peringkat teratas. Nah, ini peringkat-peringkatnya. Jadi tadi yang mendengarkan insya Allah bisa lah mengerjakan. Masih ada 1 yang belum, siapa? Suci Kusuma. Kusuma Mutiara. Nah, ini peringkat-peringkatnya. Silahkan yang ingin bertanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Tidak, Pak. Tidak? Ya sudah, jika tidak, maka Bapak cukupkan ya. Demikian pembelajaran kita mengenai semangat keilmuan. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya.